Kisah seorang bayi yang dibesarkan oleh ular besar bisa menjadi cerita yang unik dan penuh makna. Dalam dunia fiksi atau legenda, cerita semacam ini sering menggambarkan hubungan antara manusia dan alam yang penuh misteri. Berikut adalah ceritanya. Di tengah hutan yang lebat, seorang bayi ditemukan sendirian di dalam sebuah keranjang kecil di tepi sungai. Seekor ular besar yang merupakan penguasa hutan tersebut menemukannya. Alih-alih memangsa bayi itu, ular tersebut merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Dengan naluri yang tak biasa bagi seekor reptil, ular besar itu memutuskan untuk melindungi dan merawat bayi tersebut. Bayi itu tumbuh dengan belajar dari kehidupan liar di hutan. Sang ular mengajarinya cara merayap dengan tenang, cara mendeteksi bahaya melalui getaran tanah, dan cara memahami bahasa hewan lain. Tubuh bayi itu pun menjadi lincah seperti ular, dan indera penciumannya berkembang tajam. Bayi itu diberi nama oleh sang ular, Sagara, yang berarti lautan karena ular besar itu menemukannya di dekat sungai yang mengalir ke laut. Meski hidup di tengah alam liar, Sagara memiliki kecerdasan manusia yang membuatnya berbeda. Ia menciptakan alat-alat sederhana dari kayu dan batu, belajar berburu menggunakan ketangkasan yang diajarkan sang ular, dan mulai memahami pola hidup penghuni hutan. Namun, ketika bayi itu beranjak remaja, ia mulai menyadari perbedaan antara dirinya dan makhluk-makhluk lain di hutan. Ia mulai merasa rindu akan dunia manusia. Dalam perjalanan untuk menemukan asal-usulnya, ia menghadapi dilema. Apakah ia harus tetap menjadi bagian dari dunia hutan atau kembali ke dunia manusia yang penuh dengan tantangan baru? Namun, Sagara juga mulai merasakan kesepian. Ia sering bertanya pada sang ular, "Apakah aku satu-satunya seperti ini? Mengapa aku tidak seperti engkau atau makhluk lain di hutan ini?" Sang ular yang tak bisa menjawab dengan pasti hanya berkata, "Kamu adalah keajaiban, Sagara. Dunia luar mungkin punya jawaban, tetapi ia juga penuh bahaya. Disinilah kamu aman." Suatu malam, Sagara mendengar suara asing, nyanyian lembut yang bergema dari tepi hutan. Dengan rasa ingin tahu, ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Dari balik pepohonan, ia melihat manusia lain, sekelompok anak-anak bermain di bawah sinar bulan, tertawa dan bercanda. Hati Sagara terasa hangat sekaligus asing. Ia ingin bergabung, tetapi ragu apakah mereka akan menerima dirinya yang berbeda. Ketika ia hendak kembali ke dalam hutan, seorang gadis kecil dari desa melihatnya. "Siapa kamu?" tanyanya dengan mata penasaran. Sagara tidak menjawab, hanya diam dan memandangnya. Sang gadis kecil berlari memanggil orang-orang desa. Dalam sekejap, penduduk desa berkumpul dengan obor dan senjata, merasa terancam oleh kehadiran seorang remaja asing di hutan. Sagara melarikan diri ke dalam kegelapan, kembali ke pelukan sang ular. "Apa yang kulihat tadi?" tanya Sagara dengan suara gemetar. "Mereka seperti aku, tapi mereka takut padaku." Sang ular menjawab, "Manusia sering takut pada yang tidak mereka pahami. Itu sebabnya aku menyembunyikanmu. Tapi kini waktunya telah tiba. Jika kau ingin tahu asal-usulmu, kau harus menghadapi dunia mereka." Keputusan Sagara untuk menjelajah dunia manusia datang dengan perasaan campur aduk. Meski hatinya diliputi rasa takut dan kebingungan, keinginan untuk mengetahui asal-usulnya lebih kuat. "Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di dalam hutan," katanya pada sang ular. "Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya." Sang ular yang setia menatapnya tidak bisa melarang, namun memberi pesan terakhir, "Hati-hati, Sagara. Dunia manusia berbeda. Mereka mungkin tidak mengerti, bahkan bisa membahayakanmu. Tapi ingat, mereka bukanlah musuh. Kamu harus belajar tentang mereka, dan mungkin mereka pun akan belajar darimu." Dengan tekad bulat, Sagara meninggalkan hutan. Ia berjalan menembus desa yang dilihatnya tadi, berusaha menghindari keramaian. Namun rasa ingin tahunya membuatnya semakin mendekat. Dalam perjalanan, ia mendengar kisah-kisah dari para penduduk yang berbicara tentang hutan terlarang, tentang makhluk aneh yang konon tinggal di dalamnya. Desas-desus tentang ular besar dan seorang anak misterius tersebar di desa. Sagara menyelinap ke desa pada malam hari, menyamar dengan pakaian yang ditemukannya di rumah kosong. Namun, saat ia melihat cermin untuk pertama kalinya, ia terkejut dengan refleksinya. Wajahnya, tubuhnya berbeda dari manusia lainnya. Tentu saja ia tidak seperti ular besar, tetapi matanya yang tajam, kulitnya yang lebih kuat, dan gerak-geriknya yang aneh bagi manusia membuatnya merasa terasing. Di tengah kebingungannya, ia bertemu dengan gadis kecil yang dulu melihatnya, Alia. Kali ini ia tidak bisa menghindar. Alia mendekatinya dengan hati-hati, tetapi tidak takut. "Kau kembali," katanya dengan nada tidak curiga.
Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Mengapa kau lari tadi malam? Sagara menatapnya lama. Aku bukan seperti kalian. Aku dibesarkan oleh ular besar. Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku hanya tahu aku harus pergi ke sini, jawabnya dengan suara yang penuh kebingungan. Alia terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, aku akan membantumu mencari jawaban, tapi kau harus percaya padaku. Perjalanan Sagara dan Alia membawa mereka lebih jauh ke dalam desa, dan mereka mulai berbicara dengan orang-orang tua yang lebih bijaksana. Orang-orang yang tahu tentang sejarah desa dan hutan terlarang. Mereka menyebut legenda seorang anak yang hilang, anak yang ditemukan di dalam hutan dan dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa orang bahkan percaya bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang raja yang hilang, yang meninggalkan sebuah rahasia besar. Alia dan Sagara akhirnya sampai pada sebuah rumah tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak terlantar, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Sagara. Sebuah simbol yang familiar, simbol yang ia lihat saat pertama kali bertemu dengan ular besar. Ternyata, rumah itu milik nenek Alia, seorang wanita tua yang tahu lebih banyak tentang sejarah desa daripada siapapun. Pada titik ini, cerita bisa berlanjut ke pencarian Sagara akan asal-usulnya, bertemu dengan nenek Alia, dan menggali lebih dalam tentang legenda yang menghubungkan dirinya dengan dunia manusia dan dunia ular. Mungkin ada rahasia besar tentang garis keturunan atau kekuatan tersembunyi yang terbangun dalam dirinya. Apakah Alia akan terus membantunya? Apa yang akan terjadi ketika Sagara mengetahui kenyataan tentang dirinya yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Saat mereka memasuki rumah nenek Alia, suasana terasa penuh dengan keheningan yang dalam. Rumah itu dipenuhi dengan barang-barang tua, buku-buku usang, dan potret-potret yang sepertinya sudah lama terlupakan. Sagara merasa ada sesuatu yang berbeda di sini, seolah rumah ini menyimpan banyak rahasia. Alia, yang sudah sangat akrab dengan rumah neneknya, membimbing Sagara menuju sebuah ruangan di belakang. Di ruangan itu, di tengah tumpukan buku-buku dan artefak-artefak kuno, ada sebuah meja kayu besar dengan gambar-gambar yang menggambarkan makhluk-makhluk asing dan simbol-simbol aneh. Di tengah meja, sebuah kitab tua terbuka, dan di atasnya ada sebuah gambar besar, gambar seorang bayi yang dikelilingi oleh ular besar. Sagara mendekat, matanya terbuka lebar. "Apa ini?" tanya Sagara hampir berbisik. Alia menjelaskan dengan suara yang perlahan. "Ini adalah legenda yang diceritakan nenekku. Konon, dahulu kala, ada seorang anak yang lahir dengan takdir luar biasa. Anak itu dipercaya memiliki darah raja yang hilang, dan ia dikatakan dirawat oleh seekor ular besar yang menjaga hutan. Legenda itu menyebutkan bahwa anak ini akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia alam liar." Sagara terdiam. Hatinya berdebar, dan seolah-olah ada yang menyadarkan dirinya tentang sesuatu yang lebih besar. Ia merasakan ikatan yang kuat dengan gambar itu, terutama dengan gambar bayi yang dikelilingi ular. Tiba-tiba, seorang suara lembut terdengar dari pintu. Nenek Alia muncul dengan wajah yang sudah sangat tua namun penuh kebijaksanaan. "Kau telah menemukannya, ya?" kata nenek itu dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Kau adalah bagian dari legenda itu, Sagara." Sagara menatap nenek itu dengan bingung. "Apa maksudmu?" Nenek Alia tersenyum misterius. "Kau adalah keturunan dari garis keturunan kuno, garis yang telah lama terlupakan. Ular besar itu adalah penjaga rahasia yang tersembunyi dalam darahmu. Di dalam dirimu mengalir darah yang bukan hanya manusia, tetapi juga kekuatan alam yang mampu menyatukan dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk alam liar." Sagara merasa terhentak seperti seluruh dunia mengalir masuk ke dalam pikirannya. Aku bukan hanya manusia?" "Benar," kata nenek Alia. "Dan itu sebabnya dunia manusia dan dunia ular saling terhubung melalui dirimu. Tetapi ada bahaya besar yang mengintai. Ada kekuatan jahat yang ingin memanfaatkan darahmu untuk menguasai kedua dunia." Sagara merasa cemas, namun sesuatu dalam dirinya juga terasa berbeda. Sesuatu yang kuat, penuh kekuatan alam yang kini mulai bangkit. "Apa yang harus aku lakukan?" Alia dan neneknya saling memandang. "Kami akan membantumu," jawab Alia. "Tapi perjalananmu belum selesai. Sekarang kau harus kembali ke hutan, tempat di mana rahasia tentang kekuatanmu benar-benar terungkap. Hanya dengan memahami kekuatan ular besar yang membesarkanmu, kau bisa mengendalikan takdirmu." Bab ini membawa Sagara lebih dekat pada kebenaran tentang dirinya dan mengarahkan pada pencarian lebih jauh untuk menemukan kekuatan sejatinya. Dunia manusia dan dunia alam liar kini semakin terhubung, dan bahaya yang mengancam semakin nyata.
Sagara akan menghadapi pilihan besar, apakah ia akan menerima takdirnya dan menghadapi ancaman yang mengintai, ataukah ia akan memilih untuk melarikan diri dan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana di hutan. Malam itu, Sagara tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaan yang bercampur aduk membuatnya gelisah. Apa yang baru saja dia dengar dari Nenek Alia begitu berat untuk diterima, bahwa dirinya bukan hanya manusia biasa, melainkan keturunan dari garis kuno yang memiliki hubungan dengan dunia alam liar. Dunia yang selama ini dia anggap sebagai rumahnya, dan dunia manusia yang selama ini dia rasakan asing, kini terhubung dalam dirinya. Alia duduk di sampingnya, menatap api unggun yang berkobar di luar rumah. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Sagara?" tanya Alia, suaranya lembut. Sagara menghela napas, menatap bintang-bintang di langit malam. "Aku harus kembali ke hutan, ke tempat di mana aku pertama kali ditemukan, tempat ular besar itu. Ada sesuatu yang aku harus ketahui, sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Alia menatapnya dengan khawatir. "Kau yakin? Hutan itu berbahaya. Tidak hanya untukmu, tapi juga untuk kami semua. Dunia kita semakin terancam." Sagara tersenyum lemah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Alia, tapi aku harus melakukannya, untukku dan untuk dunia kita." Alia terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Aku akan menemanimu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang." Keesokan harinya, mereka berangkat menuju hutan. Saat mereka berjalan menembus pepohonan yang semakin rapat, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah hutan itu sendiri menunggu kedatangan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi untuk menghadapi takdir yang sudah lama menunggu. Mereka tiba di tempat yang dikenali Sagara, sebuah gua besar di tepi sungai. Di sanalah pertama kali ular besar itu menemukannya. Ketika mereka memasuki gua, suasana semakin gelap hanya diterangi oleh cahaya dari obor yang mereka bawa. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar di dalam gua. Suara itu menggema, seperti sebuah suara yang berasal dari kedalaman bumi. Dan kemudian, dari kegelapan muncul ular besar itu, makhluk yang telah membesarkan Sagara sejak bayi. Tubuhnya yang raksasa berkilau dalam cahaya obor, matanya yang tajam dan bijaksana menatap Sagara dengan penuh perhatian. Sagara berdiri di hadapan ular itu, merasa terhubung kembali. "Aku kembali," katanya, suaranya penuh dengan perasaan campur aduk. "Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Apa yang terjadi pada darahku, pada takdirku." Ular besar itu mendekat dan suaranya yang dalam terdengar dalam pikiran Sagara. "Anakku, kau sudah siap untuk mengetahui kebenaran. Darahmu mengalir dari garis yang sangat kuno, yang diikat oleh alam itu sendiri. Kami, para penjaga hutan, adalah pelindung dari keseimbangan dunia, dan itu termasuk menjaga agar dunia manusia dan alam liar tetap terpisah." Sagara merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi kenapa aku harus terjebak di antara keduanya? Apa yang akan terjadi jika dunia itu saling bertabrakan? Ular itu melingkarkan tubuhnya, mengelilingi Sagara dengan perlahan, seolah memberikan pelukan penuh makna. Ada kekuatan jahat yang telah lama terpendam. Kekuatan yang ingin menguasai dunia ini dengan cara menghancurkan keseimbangan. Itulah sebabnya kamu ada. Kamu adalah jembatan, Sagara. Hanya kamu yang dapat mencegah kehancuran itu. Tapi untuk itu, kamu harus menerima kekuatanmu yang sebenarnya. Sagara menundukkan kepala, berpikir sejenak. Bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Dengan suara yang dalam dan berat, ular itu menjawab. Di dalam dirimu ada kekuatan alam yang belum terbangun sepenuhnya. Kekuatan itu terhubung dengan darah leluhurmu, dan hanya dengan memahami dan mengendalikan kekuatan itu, kamu dapat menyatukan kedua dunia. Tapi kamu harus memilih, Sagara. Pilih jalan yang akan membawamu pada keseimbangan, atau pilih jalan yang bisa menghancurkan semuanya. Sagara menatap ular itu dengan mata penuh tekad. Aku memilih untuk melindungi keduanya. Aku akan mengalahkan kekuatan jahat itu. Ular besar itu memberi anggukan bijaksana. Kamu akan menghadapi ujian yang besar, anakku. Tetapi ingat, tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Kekuatanmu berasal dari alam, dan alam tidak pernah menunjukkan jalan yang mudah. Dengan keputusan bulat, Sagara kini harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Kekuatan jahat yang ingin menghancurkan keseimbangan antara dunia manusia dan alam liar. Perjalanan menuju kebenaran dan penguasaan kekuatan sejati baru saja dimulai, dan Sagara harus melawan takdir yang tidak pernah ia pilih. Akankah ia berhasil melindungi kedua dunia? Atau akankah kekuatan jahat itu mengalahkannya? Sagara kembali merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Seperti ada kekuatan yang mulai mengalir, menunggu untuk dibangkitkan. Namun,
Ia juga tahu bahwa kekuatan ini tidak bisa diambil begitu saja tanpa konsekuensi. Ia harus mempelajarinya lebih dalam, memahami cara mengendalikannya. Selama ini, ia hanya tahu bahwa ular besar itu adalah pelindung dan guru baginya. Namun, kini ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah percakapan dengan ular besar, Sagara dan Alia melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam ke hutan, menuju sebuah tempat yang menurut ular besar adalah tempat penyatuan, di mana kekuatan alam sejati bisa bangkit dalam diri Sagara. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Hutan menjadi semakin gelap dan penuh dengan suara aneh, seolah alam itu sendiri menguji mereka. Pohon-pohon tampak lebih rapat, akar-akarnya seperti merayap di sepanjang tanah, menciptakan jalur sempit yang penuh rintangan. Alia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Sagara, apakah kau yakin kita berada di jalan yang benar? Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Sagara mengangguk walaupun hatinya pun penuh keraguan. Aku merasakannya. Hutan ini tidak hanya menguji kita, tetapi juga memperingatkan kita. Sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ketika mereka mencapai puncak sebuah bukit yang tinggi, Sagara berhenti dan menatap ke depan. Di sana, di tengah-tengah lembah, berdiri sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Batangnya yang tinggi dan bercabang, tampak terbuat dari batu yang mengkilap dengan akar yang mengalir seperti sungai. Pohon itu tampak seperti pohon kehidupan, tempat yang penuh kekuatan magis. Namun, saat mereka mendekat, Sagara merasakan perubahan yang sangat kuat, sebuah energi gelap yang menyelimuti mereka. Dari balik pohon itu muncul bayangan-bayangan gelap yang menyeramkan. Makhluk-makhluk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, dengan mata merah menyala dan tubuh yang tampak dari kabut tebal. Mereka adalah makhluk jahat yang ingin menghancurkan keseimbangan alam yang telah lama bersembunyi dan kini muncul untuk menguasai kekuatan yang ada pada Sagara. Sagara dan Alia bersiap menghadapi ancaman ini. Sagara merasakan kekuatan alam yang mulai mengalir dalam dirinya, tetapi ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk melawan makhluk-makhluk itu. Saat bayangan gelap semakin mendekat, ia mendengar suara ular besar dalam pikirannya. Gunakan kekuatanmu, Sagara. Kamu adalah bagian dari alam ini. Panggil kekuatan itu. Kamu harus mengendalikan alam, bukan melawannya. Sagara menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia membiarkan dirinya terhubung dengan bumi di bawah kakinya, dengan angin yang berhembus di sekelilingnya, dengan suara hutan yang berbisik. Perlahan, ia merasa sesuatu yang kuat bangkit di dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan sekali gerakan, Sagara mengangkat tangan dan seketika tanah di sekitarnya mulai bergerak. Akar pohon mulai melilit makhluk-makhluk gelap itu, menahan mereka. Namun kekuatan itu masih belum sepenuhnya terkendali dan makhluk-makhluk itu berjuang untuk melepaskan diri. Suara gemuruh dari kedalaman hutan terdengar, menggetarkan udara di sekitarnya. Alia berdiri di samping Sagara melindunginya. Kau bisa melakukannya, Sagara. Kau adalah anak dari alam. Sagara menatap ke arah makhluk-makhluk itu, merasakan kekuatan alam semakin mengalir di dalam dirinya. Dengan satu teriakan kuat, ia melepaskan seluruh kekuatan yang ada. Akar-akar pohon, batu-batu besar, dan udara itu sendiri ikut berperang melawan makhluk-makhluk jahat yang semakin lemah. Setelah beberapa saat, makhluk-makhluk itu terperangkap dan akhirnya hancur oleh kekuatan alam yang dipanggil Sagara. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, Sagara tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Mereka hanya utusan, kata Sagara dengan suara yang tegas. Ada kekuatan yang lebih besar di balik ini. Alia melihatnya dengan khawatir. Apa yang kita hadapi sekarang, Sagara? Sagara menatap pohon besar di depan mereka, yang kini tampak berkilau lebih terang dari sebelumnya. Aku belum siap sepenuhnya, katanya. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus menghadapi yang lebih besar. Bab ini menggambarkan pertumbuhan kekuatan Sagara dan penguasaannya atas kekuatan alam yang terpendam dalam dirinya. Meskipun ia berhasil mengalahkan makhluk-makhluk jahat yang mengancam keseimbangan dunia, ia menyadari bahwa ini baru permulaan. Kekuatan jahat yang lebih besar masih tersembunyi, dan Sagara harus menghadapi tantangan yang lebih berat untuk menyelamatkan dunia manusia dan alam liar. Hari demi hari, Sagara dan Alia melanjutkan perjalanan mereka, semakin jauh ke dalam hutan, menuju sumber kekuatan yang jahat. Setiap langkah terasa semakin berat, karena ancaman yang semakin mendekat. Alam yang dulunya terasa damai dan penuh dengan kehidupan kini tampak penuh dengan ketegangan.
Setiap suara hutan terdengar seperti sebuah peringatan, dan tanah di bawah kaki mereka seolah bergema dengan ancaman yang semakin besar. Sagara merasa kekuatan alam yang terpendam dalam dirinya semakin menguat, tetapi ia juga menyadari bahwa itu bukanlah kekuatan yang bisa ia kendalikan dengan mudah. Ia sering merasa seperti bagian dari dirinya yang lebih gelap sedang menunggu untuk bangkit, kekuatan yang tak terbayangkan yang bisa menghancurkan dunia atau menyelamatkannya. Cerita ini berakhir dengan pengorbanan Sagara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam liar, serta mengalahkan ancaman yang datang dari kegelapan. Meskipun Sagara tidak lagi ada dalam bentuk fisiknya, kehadirannya tetap hidup dalam dunia yang ia selamatkan, sebagai simbol keberanian, harapan, dan pengorbanan untuk kedamaian kedua dunia.